hari ini dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan sikap pemilihan, perencanaan dan juga pembakuan bahasa. Mungkin teman-teman maaf nanti kalau misalkan suara aku berisik. Oke, boleh lanjut Zahra untuk slide selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya, ada perkenalan kelompok nggak ya, Zahra? Nggak ada, oke. Kalau gitu mungkin langsung aja ke teman-teman buat dijelasin terkait dengan sikap bahasa. Pada teman-teman dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk di sini saya akan menjelaskan dari sikap bahasa. Oke, masuk ke pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa adalah pandangan, perasaan, atau kecenderungan seseorang terhadap suatu bahasa. Dalam kajian sosiolinguistik, sikap bahasa menunjukkan bagaimana seseorang menilai dan memperlakukan suatu bahasa. Sikap ini dapat terlihat dari cara seseorang memilih bahasa, menggunakan bahasa, atau menghargai bahasa tertentu. Dalam masyarakat multilingual yang menggunakan lebih dari satu bahasa, sikap bahasa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu bahasa. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap bahasanya, maka bahasa tersebut akan tetap digunakan dan dilestarikan. Sebaliknya, jika sikapnya negatif, penggunaan bahasa tersebut dapat berkurang. Boleh salin dia selanjutnya. Oke. Yang kedua masuk ke dalam bentuk sikap bahasa. Sikap bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Untuk sikap bahasa positif ditunjukkan melalui rasa bangga terhadap bahasa, kesetiaan dalam menggunakan bahasa, dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, sementara itu sikap bahasa negatif ditunjukkan ketika seseorang menganggap bahasanya kurang penting atau kurang bergengsi dibandingkan bahasa lain. Akibatnya, ia lebih memilih menggunakan bahasa lain dan perlahan meninggalkan bahasa asalnya. Tulisannya selanjutnya. Oke, masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap bahasa. Yang pertama ini adalah faktor pendidikan, yaitu semakin baik pemahaman seseorang tentang pentingnya bahasa, biasanya semakin positif pula sikap bahasanya. Kemudian kedua adalah lingkungan keluarga. Keluarga ini merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar dan menggunakan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial, bahasa yang sering digunakan dalam lingkungan sekitar. Ini biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oke, selain itu ada juga media dan teknologi dan juga status dan prestis bahasa. Di sini juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap bahasa tersebut. Boleh selanjutnya. Oke, masuk ke dampak sikap bahasa. Eh, sikap da- Sikap bahasa ini memiliki dampak yang besar. Untuk dampak positifnya adalah membantu pelestarian bahasa, kemudian juga dapat memperkuat identitas budayanya. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat menyebabkan pergeseran bahasa dan bahkan kepunahan bahasa jika tidak lagi digunakan oleh generasi muda. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, dan ada juga contoh sikap bahasa di Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, sikap bahasa positif dapat terlihat dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekaligus pelestarian bahasa daerah sebagai identitas budaya. Oleh karena itu, sikap bahasa memiliki peranan penting dalam menjaga keberagaman bahasa di masyarakat multilingual. Sikap bahasa yang positif perlu terus ditumbuhkan agar bahasa nasional maupun bahasa daerah tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
Baik, sekian dari saya mengenai sikap bahasa. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rizky atas penjelasannya terkait dengan sikap bahasa. Bisa langsung next ke penjelasan selanjutnya, itu pemilihan bahasa. Pada teman yang menjelaskan, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Terdengar, Kak? Yang pertama ada pengertian pemilihan bahasa. Ilmu pemilihan bahasa adalah ilmu yang membahas bagaimana dan mengapa seseorang memilih bahasa, dialek, ragam bahasa, atau gaya bahasa tertentu dalam suatu situasi komunikasi. Pemilihan bahasa terjadi terutama dalam masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa atau banyak bahasa. Pilihan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada ruang lingkup pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa tidak hanya mencakup pemilihan antara dua atau lebih bahasa, tetapi juga meliputi pemilihan dialek, pemilihan ragam bahasa, baik itu formal dan informal, pemilihan tingkat tutur atau tingkat kesopanan, dan pemilihan gaya bahasa sesuai konteks komunikasi. Ya, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Yang pertama ada penutur dan lawan tutur. Jadi pilihan bahasa dapat dipengaruhi oleh identitas lawan bicara, perbedaan usia, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Contohnya, seorang anak menggunakan bahasa yang lebih santun kepada guru dibandingkan kepada temannya. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa itu situasi dan tempat komunikasi. Ya, contohnya itu di ruang kelas lebih digunakan bahasa yang lebih formal. Dan kalau di rumah menggunakan bahasa yang lebih akrab dan informal. Lalu yang ketiga ada topik pembicaraan. Contoh dari topik pembicaraan ini adalah misalnya topik akademik lebih menggunakan istilah yang formal atau teknis. Tapi kalau di keluarga lebih menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Lalu yang faktor-faktor selanjutnya ada tujuan komunikasi. Misalnya untuk menunjukkan rasa hormat, berbeda pilihan bahasanya dengan untuk menciptakan keakraban dengan teman. Terus atau untuk meyakinkan orang lain, pilihan bahasanya berbeda-beda. Lalu ada status sosial. Status sosial eh, yang mempengaruhi misalnya dalam lingkungan kerja kepada atasan, kan pakai bahasanya lebih beda kan pilihan bahasanya dengan misalnya dengan lingkungan keluarga beda. Lalu ada identitas etnik dan budaya. Jadi eh, bahasa ini bisa digunakan sebagai simbol etnik dan budaya. Contohnya penggunaan bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat Sunda. Lalu yang terakhir ada kebijakan dan lingkungan bahasa. Jadi eh, kebijakan dan peraturan yang ada di masyarakat bisa mempengaruhi pilihan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi di lembaga pendidikan atau pemerintahan. Dan bahasa daerah digunakan dalam kegiatan budaya lokal. Oke, selanjutnya. Nah, di pilihan bahasa itu ada yang namanya domain. Jadi, konsep domain diperkenalkan oleh Joshua Fishman untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan konteks sosial tertentu. Jadi, domain itu merupakan kombinasi antara tempat, topik, dan hubungan partisipan. Beberapa domain yang umum itu ada domain keluarga. Biasanya di domain keluarga ini menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Yang kedua ada domain pendidikan, biasanya menggunakan bahasa nasional atau bahasa resmi. Lalu ada domain keagamaan. Jadi bahasa yang digunakan sering berkaitan dengan tradisi agama. Maksudnya, misalnya kalau kita baca Al-Quran menggunakan bahasa Arab atau doa menggunakan bahasa Arab. Lalu ada domain pekerjaan, biasanya menggunakan bahasa yang bersifat profesional dan formal. Selanjutnya, lalu ada fungsi sosial pemilihan bahasa. Fungsi sosial pemilihan bahasa ini bisa menunjukkan sebagai identitas, bisa menunjukkan solidaritas, bisa menunjukkan status sosial,
bisa menunjukkan kesopanan, dan juga bisa menunjukkan keanggotaan kelompok. Untuk penjelasan pemilihan bahasa sudah selesai, selanjutnya saya over ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar atau mempelajari terkait dengan perencanaan bahasa. Boleh ke next selanjutnya, Zara? Oke, di sini kita akan membahas bagaimana bahasa Indonesia bahasa itu bisa direncanakan di dalam sebuah negara. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa bahasa itu sebenarnya bisa punah, bahasa itu bisa dalam kategori terancam punah dan lain-lain. Bisa langsung ke next selanjutnya. Oke, jadi apa sih perencanaan bahasa itu? Jadi perencanaan bahasa itu adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga, pemerintah, ataupun ahli bahasa untuk mempengaruhi struktur fungsi penggunaan dalam suatu bahasa di dalam masyarakat. Di mana ini untuk mengatur, mengembangkan, dan juga meningkatkan penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya pertama adalah menentukan kedudukan suatu bahasa di dalam sebuah negara, di dalam sebuah daerah, dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat bahasa itu lebih teratur dan mudah digunakan di dalam sebuah masyarakat. Nggak mungkin dong, misalkan ada suatu bahasa yang susah sehingga masyarakat itu tidak bisa menggunakan. Nah, yang ketiga adalah memperluas penggunaan bahasa dalam pendidikan, pemerintahan, dan juga kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah melestarikan bahasa yang terancam punah. Kalau kalian baca beritanya, ada sekitar 11 sampai 24 bahasa daerah di Indonesia itu punah. Dan juga sebanyak 3.200 bahasa di dunia itu hampir terancam punah di 2030, teman-teman. Oke, boleh langsung next ke slide selanjutnya, Zara. Oke, dalam perencanaan bahasa kita akan mengenal 3 komponen utama yang saling berkaitan dalam perencanaan bahasa. Pertama adalah perencanaan status, kedua adalah perencanaan korpus, dan ketiga adalah perencanaan akuisisi. Oke, kita bakal bahas satu-satu, teman-teman. Jadi, perencanaan status adalah usaha untuk menentukan sebuah kedudukan dan juga fungsi bahasa dalam suatu masyarakat. Di mana contohnya itu bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia. Yang ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam perencanaan status, ini ada faktor yang menentukan bagaimana status bahasa itu terjadi. Pertama adalah asal bahasa. Apakah bahasa tersebut bahasa asli masyarakat setempat atau bahasa yang berasal dari luar? Misalkan teman-teman, bayangkan teman-teman, kalau misalkan kita waktu itu dijajah oleh Portugis, kita dijajah oleh Jepang, dan lain-lain, dan kita menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa negara, atau menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa negara, itu bisa jadi, teman-teman. Tapi, dasar hukumnya jelas bahwa bangsa Indonesia memutuskan untuk bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Seperti itu. Nah, tadi itu asal bahasa. Yang kedua ada standarisasi. Jadi, apakah bahasa tersebut sudah memiliki tatanan bahasa yang jelas? Dan juga aturan penulisan yang baku. Nah, aturan penulisan yang baku dan juga tatanan bahasa yang jelas ini diperlukan dalam standarisasi suatu bahasa. Nggak kebayangkan kalau misalkan nih topi di kita, misalkan di daerah Jakarta, itu artinya sebuah benda yang ditaruh di kepala untuk menghadang panas misalkan. Sedangkan misalkan misalkan daerah-daerah Kalimantan, topi adalah sesuatu yang diminum. Kan nggak mungkin, maka itu butuh standar yang jelas dalam menentukan standarisasi bahasa. Nah, yang ketiga adalah status hukum. Tadi yang udah aku jelasin bahwa bahasa Indonesia itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Di mana kayak bahasa resmi negara, bahasa resmi daerah, dan juga bahasa yang didukung oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada yang namanya vitalitas bahasa, di mana ini menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Semakin banyak penuturnya, itu semakin tinggi vitalitasnya, seperti itu. Ya, contohnya misalkan kita ke daerah Aceh, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, kita ke daerah Jawa, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Oke, kita akan lanjut ke kedua, yaitu adalah perencanaan korpus. Di mana perencanaan korpus ini apaan sih gitu? Akan masuk ke dalam KBBI, kita tidak tahu.
dan juga menyusun kamus dan menambahkan kosakata baru. Contohnya di sekitar tahun-tahun lalu lah ya, ada bahasa yang ditambahkan ke dalam KBBI yaitu kata anjay kayak gitu. Itu kan salah satu bahasa yang ditambahkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia ataupun serapan-serapan yang lain. Nah, dalam perencanaan korpus ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada grafisasi, di mana grafisasi adalah proses membuat atau memperbaiki sistem penulisan suatu bahasa. Contohnya itu penyusunan ejaan bahasa Indonesia yang pembuatannya penyusunan ejaan bahasa Indonesia ataupun pembuatan aksara untuk bahasa Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki sebuah tulisan seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah standarisasi. Kalau tadi standarisasi, sekarang standarisasi. Itu apa sih? Adalah proses menetapkan bentuk bahasa yang dianggap baku dan standar, seperti itu. Contohnya itu adalah menentukan penggunaan saya lebih baku daripada gua atau aku, seperti itu. Dan juga menentukan peraturan EYD, ejaan yang disempurnakan, seperti itu. Dan tujuannya itu adalah untuk mengurangi perbedaan ataupun gap bahasa dan juga mempermudah komunikasi dalam ranah pendidikan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada modernisasi, di mana modernisasi adalah penambahan kosakata baru agar bahasa mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kenapa sih dalam bahasa Indonesia yang udah banyak banget kosakatanya masih ditambahin? Karena biar sesuai dan juga sama padanan katanya, teman-teman. Nggak kebayangkan misalkan di dalam di sebuah negara Korea, misalkan kata apa ya? Misalkan ada sebuah kosakata baru dan di Indonesia itu nggak punya. Kemungkinan ada 2, Indonesia membuat kosakata baru atau menjadi sebuah kata serapan seperti itu. Kayak contohnya itu internet, laptop, aplikasi, AI. Ini kan bahasa-bahasa dari luar yang diserap di Indonesia seperti itu. Oke. Yang ketiga itu adalah perencanaan akuisisi. Di mana ini adalah merupakan sebuah usaha untuk mengatur bagaimana masyarakat mempelajari bahasa, terutama melalui pendidikan. Contohnya adalah menentukan bahasa pengantar di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, dan lain-lain. Membuat buku pelajaran yang digunakan oleh peserta didik biasanya juga berupa bahasa Indonesia seperti itu. Tapi teman-teman, dari ketiga faktor ini ada beberapa kendala yang mungkin dialami dalam perencanaan sebuah bahasa, yaitu adalah pertama membutuhkan suatu biaya yang besar dari pemerintah untuk bahasa Indonesia ini tetap bisa berjalan selayaknya bahasa negara. Dan juga mungkin ada beberapa kesulitan di mana sulit untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Misalkan masyarakat Jawa itu terbiasa dengan bahasa Jawanya yang medoknya dan lain-lain, sehingga ketika berbicara bahasa Indonesia mereka akan terbawa seperti itu. Maka itu sulit untuk mengubah kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah tidak semua daerah memiliki kondisi dan juga bahasa yang sama. Misalkan di timur mereka akan lebih khas dengan bahasa ketimurannya ketimbang bahasa Indonesianya. Maka itu ketika mereka ke Jakarta ataupun ke daerah ibu kota yang dimana bahasa Indonesia itu menjadi suatu hal yang sehari-hari, mereka akan lumayan kaget terkait dengan hal itu. Mungkin itu aja terkait dengan perencanaan bahasa. Untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih Siswa untuk penjelasannya. Ya, berikutnya mengenai pembakuan bahasa. Di sini kita akan membahas sedikitnya ada 4 poin. Yang pertama, itu mengenai hakikat dari pembakuan bahasa itu sendiri. Jadi menurut Jas Badudu, pembakuan bahasa ini tuh merupakan penetapan suatu kaidah dan norma kebahasaan gitu. Jadi intinya gimana suatu bahasa itu bisa dibakukan, bisa ditetapkan kaidahnya, bisa ditetapkan juga norma-norma kebahasaannya gitu. Nah, aturan ini tuh disusun berdasarkan pemakaian bahasa yang dominan dilakukan oleh masyarakat gitu. Kemudian diambil pola-pola juga yang dianggap baku gitu. Nah, pembakuan bahasa ini perlu diwujudkan gitu karena keberadaannya punya beberapa fungsi penting yang nanti akan dibahas setelah beberapa poin berikutnya. Sementara itu bahasa baku ini merupakan bahasa yang sudah ditetapkan dan dilembagakan oleh lembaga berwenang. Misalnya seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Indonesia gitu. Nah, bahasa ini juga punya kedudukan khusus dibanding ragam bahasa lain. Jadi,
bahasa Indonesia ini punya ciri khas tertentu, punya kewibawaan tertentu dibandingkan bahasa-bahasa lain karena dipakai pada teks konstitusi, acara resmi kenegaraan, serta sebagai bahasa yang pengantar di dunia pendidikan kayak kita kuliah ini gitu. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua ini merupakan tentang proses pembakuan bahasa. Jadi suatu bahasa itu dibakukan bukan serta-merta langsung baku gitu, tapi ada prosesnya gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tahap seleksi dan identifikasi. Jadi di sini tuh ditentuin apa aja sistem ejaan, kosakata, juga tata bahasa yang paling banyak dipakai masyarakat ketika bertutur yang mana gitu. Misalnya dalam menentukan bahasa Indonesia yang baku. Nah itu dulu dipilih bahasa Melayu dari Riau gitu. Ya, dulu dipilih ragam Melayu Riau, bukan Melayu Pasar atau dialek daerah lain karena ini lebih banyak digunakan dan paling netral gitu sehingga jadi cikal bakal bahasa Indonesia. Kemudian tahap kedua itu tahap kodifikasi atau modelnya tahap pokok gitu. Contohnya kayak dari hasil seleksi tadi dari Melayu Riau tadi itu dibukukan secara tertulis dan wujud nyatanya adalah KBBI untuk kosakatanya dan EYD untuk ejaannya gitu. Ini tahap kodifikasi. Terus yang ketiga itu tahap elaborasi atau penyebarluasan. Jadi setelah dibukukan di KBBI kosakatanya terus ejaannya di EYD disebarluaskan oleh Badan Bahasa gitu melalui pelatihan menulis bagi guru, dosen gitu. Terus pengajaran materi bahasa Indonesia baku di tingkat-tingkat pendidikan gitu. Terus yang tahap keempat itu tahap akseptansi, itu penerimaan oleh masyarakat gitu. Jadi misalnya ada masyarakat, jurnalis media massa, terus instansi resmi itu mulai menerima dan secara sadar menggunakan kata baku. Misalnya kayak kata aktivitas dengan V, bukan dengan F. Atau kata analisis, bukan analisa. Gitu. Nah itu mereka punya kesadaran untuk menggunakan kata-kata buku tersebut dalam dokumen-dokumen resmi mereka. Gitu. Boleh dilanjut? Ya, berikutnya ada tentang fungsi pembakuan bahasa. Nah, di sini fungsinya ada 4. Yang pertama itu ada fungsi pemersatu. Jadi, kayak yang tadi Siska bilang, itu ada orang Kalimantan kalau bilang topi itu artinya sesuatu yang diminum, sementara kita bilang topi adalah sesuatu yang melindungi dari panas gitu. Nah, adanya bahasa Indonesia ini berfungsi untuk sebagai pemersatu gitu. Jadi orang dari Jawa, Padang, Papua dan seterusnya itu bisa saling ngerti tanpa hambatan kalau mereka lagi sama-sama ngobrol gitu, lagi sama-sama komunikasi. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi pemberi kekhasan. Jadi bahasa Indonesia yang baku ini bisa ngebedain identitas negara kita secara jelas dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia atau Brunei Darussalam. Terus yang ketiga fungsinya sebagai pembawa wibawa. Jadi di sini seseorang yang bicara pakai ragam bahasa baku dalam pidato, sidang skripsi atau seminar ilmiah itu bakal dipandang lebih profesional gitu, lebih berpendidikan dan punya prestasi tersendiri gitu dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Terus ada juga fungsi sebagai kerangka acuan. Jadi ketika seorang penulis bingung apakah kata yang benar itu adalah jadwal dengan W atau jadual, JADUAL, nah itu dia tinggal ngelihat KBBI sebagai tolak ukur atau acuan yang mutlak gitu. Boleh dilanjut? Nah, berikutnya poin keempat adalah tentang tantangan dari pembakuan bahasa itu sendiri. Jadi, yang pertama itu bahasa seiring berjalannya waktu itu berubah karena bahasa adalah entitas yang hidup yang dinamis terus berubah gitu. Jadi misalnya muncul bahasa gaul atau bahasa slang baru di internet gitu. Itu tuh bikin lembaga bahasa terus memperbarui kamus baku atau memperbarui itu nggak harus berubah tapi bisa juga menambahkan. Kayak misalnya belum lama ini ya, mungkin setahun yang lalu ya kalau nggak salah, ada istilah baru untuk menyebut lawan katanya haus. Kan kalau lawan katanya lapar itu kenyang. Nah, sementara lawan katanya haus itu
Galgah gitu atau Palum. Nah, Galgah ini kan diinisiasi oleh salah satu TikToker ya kalau teman-teman tahu. Nah, itu adalah contoh dari kedinamisan bahasa yang terus berubah, yang terus berkembang gitu, yang terus ditambahkan ke dalam KBBI setiap dalam jangka waktu tertentu gitu. Kemudian yang kedua ada pengaruh bahasa asing. Nah, ini tantangan yang kedua. Ini adalah kecenderungan masyarakat atau media dalam mencampur adukan bahasa kayak menggunakan kata literally, preference daripada padanan bakunya gitu. Nah, ini jadi uh, tantangan untuk kita bisa melestarikan bahasa kita itu sendiri gitu loh, bahasa baku. Kemudian yang ketiga itu adalah tantangan penerapan yang konsisten oleh masyarakat gitu. Jadi di lingkungan instansi yang formal sekalipun tuh kadang masih sering ditemuin papan pengumuman yang salah tulis, misalnya tulisan dikontrakan. Nah, itu sering banget kita lihat di-nya dipisah, terus huruf K-nya cuma satu gitu. Itu kan agak gimana gitu kan, yang seharusnya dikontrakkan, di-nya disatuin, huruf K-nya dua gitu. Atau kata apotik yang seharusnya tertulis apotek gitu. Nah, ini nunjukin kalau penerapan yang konsisten atau kurangnya edukasi masyarakat itu jadi tantangan dalam penggunaan bahasa yang baku itu sendiri. Oke, mungkin sekian saya kembalikan ke Siska selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih Farid dan juga teman-teman yang lain untuk presentasinya. Mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget, monggo ditanyain. Ayo, boleh-boleh. Apakah ada teman-teman yang mau nanya terkait dengan perencanaan, sikap bahasa, dan lain-lain? Kalau misalkan nggak ada, oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin boleh langsung dilanjut ke kelas selanjutnya. Kepada Muhammad Hiban, dipersilakan. Oke, terima kasih Siska atas kesempatan. Oke, apakah ada dengar suara saya, teman-teman? Kurang terdengar Satria, agak mendem. Apakah udah terdengar? Belum, belum. Eh, udah lumayan sangat-sangat. Oke, kita mulai ya. Izin oke ya teman-teman karena sinyal bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ustazah Putih dan Ustaz Zainal serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Andika Agus yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah dan teman-teman yang telah hadir. Semoga kegiatan presentasi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun tema yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini adalah bahasa dan budaya dalam perspektif sosiolinguistik yang akan disampaikan oleh kelompok anak yaitu kelompok 10. Boleh dilanjut next ya. Oke, di sini kelompok 10 yang terdiri
ada 4 orang, yaitu dengan anak sendiri Muhammad Satria Andika Agus, Lutfi Saidi Bisom, Muhammad Arif Makarim, dan yang terakhir adalah Muhammad Iban Rabbani. Boleh dilanjut? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Muhammad Arif Makarim untuk menyampaikan slide tersebut. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah berbicara telah melakukan. Ya, baik teman-teman. Mohon maaf apabila suara tidak terdengar ataupun ada suara-suara izin dari si para lainnya. Mohon dimaafkan dan tentunya. Ya, masuk di pendahuluan. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu budaya, apa itu bagaimana budaya mengaruhi landscape alamnya, dan berbagai pengaruh budaya pada landscape alam. Nah, menurut Trans NGO pada tahun 2020, budaya merupakan untuk hidup kolektif dan sistem nilai yang dibagikan oleh komunitas tersebut untuk menginterpretasikan pengalaman hidup mereka. Nah, masyarakat juga memanfaatkan sumber kebahasan ini untuk memberikan suatu nama, mengonstruksi, dan memadai ruang fisik atau geografis di sekitar kehidupan mereka. Nah, untuk interaksi sosialnya, budaya penuh termanifestasikan secara nyata pada ruang lingkup lingkungan geografisnya yang menjadi dasar bagaimana bahasa mengenali cara berpikir pengguna. Menurut Rahadi tahun 2020. Selanjutnya, selanjutnya, pengertian bahasa dan budaya. Menurut Sarisia pada tahun 2011, pengertian bahasa dan kebudayaan itu bagaimana menentukan bagaimana sebuah komunitas struktur mengategorikan fenomena alam ke dalam struktur atau kata-kata bahasa. Dalam konsep budaya melakukan lisan, register khusus, dan kesantunan berbahasa yang mencerminkan adaptasi manusia terhadap lingkungan politiknya. Persebaran budaya juga terjadi secara dinamis melalui kontak bahasa, migrasi penduduk, dan globalisasi media digital. Nah, Mustarkan itu pada tahun 2002 menetapkan pendapatnya juga tentang penanda budaya wilayah dapat diidentifikasikan melalui variasi dialek regional dan kearifan lokal dan terekam dalam bahasa daerah sebagai cermin identitas masyarakat. Ini selanjutnya. Nah, alinia selanjutnya itu berhubungan dengan hubungan bahasa dan kebudayaan. Jadi saat kita membahas landscape alam, kita sering memikirkan karakteristik fisik alam permukaan bumi. Namun, landscape geografi juga ditentukan oleh budaya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam sosiolinguistik, fenomena adaptasi ruang ini terekam melalui variasi leksikal eksolinguistik. Penduduk yang tergabung dalam komunitas membentuk perilaku dan kebiasaan yang serupa yang menjadi kepercayaan, tradisi, dan tindakan bersama. Ini adalah budaya menurut perkataan dia pada tahun 2002. Nah, menurut perkataan Panhel tahun 2023, bahasa itu bertindak sebagai media utama untuk mengonstruksi dan merawat sistem-sistem kepercayaan tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Kristal Tanti pada tahun 2022. Kemudian mengaruhi landscape semua komunitas tersebut tinggal hubungan dialektis antara bahasa, budaya, dan ruang fisik. Inilah yang nantinya melahirkan pola pikir spesifik masyarakat kecil. Akhirnya selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang budaya bahasa yang akan dipegang oleh peserta. Berarti Iban Berbani ini dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Adit yang sudah mengerjakannya. Selanjutnya, saat ini yang akan bacakan yaitu adalah dengan anak sendiri.
Budaya membentuk kosakata. Kalau kita melihat hubungan antara bahasa dan budaya, salah satu hal yang paling mudah ditemukan adalah pada kosakatanya. Dalam kajian sosiolinguistik, kosakata yang dimiliki suatu masyarakat biasanya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman budaya mereka. Misalnya, masyarakat Indonesia memiliki banyak istilah yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan, seperti kakak, adik, paman, bibi, hingga sepupu. Banyaknya istilah ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Contoh lainnya bisa kita lihat pada masyarakat Arab yang memiliki beragam kosakata yang berkaitan dengan unta. Hal ini karena unta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka sejak masa lampau. Selain itu, dalam budaya Jawa terdapat istilah seperti unggah, ungguh, tungkan, dan tepas selirang. Istilah-istilah tersebut tidak hanya memiliki makna leksikal, tetapi juga mencerminkan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa memahami bahwa kosakata sebenarnya menjadi cerminan cara suatu masyarakat memandang dan memahami dunia di sekitarnya. Boleh dilanjut? Baik, budaya membentuk kosopanan dan gaya komunikasi. Selain memengaruhi kosakata, budaya juga berperan dalam membentuk cara seseorang berkomunikasi. Setiap masyarakat memiliki standar kesopanan yang berbeda-beda, sehingga cara berbicara yang dianggap baik dalam satu budaya belum tentu dianggap sama oleh budaya lainnya. Di Indonesia, khususnya dalam budaya Jawa, komunikasi seringkali dilakukan secara tidak langsung. Orang cenderung memilih kata-kata yang lebih halus dan berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Karena itu, penggunaan sapaan seperti bapak, ibu, emas, atau mbak menjadi bagian penting dalam interaksi sehari-hari. Sementara itu, dalam banyak budaya barat, komunikasi yang langsung dan terbuka justru dianggap lebih efektif. Menyampaikan pendapat secara terus terang tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak sopan, melainkan sebagai bentuk kejujuran dan keterbukaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesopanan berbahasa bukan sesuatu yang bersifat universal. Kesopanan dibentuk oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Inilah yang menjadi salah satu fokus kajian sosiolinguistik, yaitu bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi penggunaan bahasa. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada kesalahpahaman antar budaya. Perbedaan budaya dalam berbahasa seringkali menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika individu dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Ketika dosen bertanya, apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, mahasiswa tersebut memilih diam, meskipun sebenarnya masih ada beberapa hal yang belum dipahami. Dari sudut pandang mahasiswa Indonesia, sikap diam tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kesopanan atau rasa sungkan. Namun, dosen di Amerika justru menganggap bahwa mahasiswa tersebut sudah memiliki seluruh materi karena tidak mengajukan pertanyaan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tindakan yang sama bisa memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Apa yang dianggap sopan oleh satu kelompok masyarakat belum tentu dimaknai sama oleh kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, memahami latar belakang budaya lawan bicara menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat mengenalkan kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya yaitu slide berikutnya yaitu yang akan dibacakan oleh Lutfi Said. Dipersilakan. Oke, Bismillah. Terima kasih Ahli Satria atas kesempatannya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke hipotesis Sapir-Whorf. Jadi hipotesis Sapir-Whorf ini dikenal juga sebagai linguistic relativity atau relativitas linguistik ya. Jadi menyatakan bahwa struktur dan kosakata bahasa yang digunakan
seseorang mempengaruhi cara mereka berpikir dan memandang realita. Jadi ketika kita berbicara ya, sebenarnya kita tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai alat untuk memahami dunia. Inilah yang menjadi dasar hipotesis Sapir-Whorf. Nah, di sini ada dua tokoh, yaitu ada Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Ya, jadi menurut Edward Sapir, linguistik dan antropologi Amerika, murid Franz Boas mendokumentasikan bahasa suku asli Amerika dan menyimpulkan bahwa perbedaan tata bahasa mencerminkan perbedaan cara pandang. Kemudian Benjamin Lee Whorf, murid Sapir, insinyur pemadam kebakaran yang tertarik linguistik, memperluas gagasan Sapir lewat studi mendalam terhadap bahasa Hopi suku asli Amerika. Jadi di sini dapat kita simpulkan ya bahwa Edward Sapir dan muridnya Benjamin Lee Whorf berpendapat bahwa struktur bahasa yang kita gunakan dapat mempengaruhi bagaimana kita mengategorikan pengalaman, memahami waktu, ruang, warna, bahkan hubungan sosial. Misalnya seseorang hidup dalam bahasa yang memiliki banyak istilah, untuk suatu fenomena akan cenderung lebih peka terhadap fenomena tersebut dibandingkan orang yang bahasanya tidak memiliki istilah yang sama. Boleh Sandia berikutnya? Ya, ini ada dua bentuk. Namun ya, para ahli tidak sepakat mengenai seberapa besar pengaruh bahasa terhadap pikiran. Karena itu muncul dua versi hipotesis ini. Hipotesis linguistik determinism atau determinism linguistik dan linguistik relativity atau relativitas linguistik. Kita lanjut ke bentuk yang kuat dulu, ada linguistik determinism. Itu bahasa menentukan cara berpikir. Penutur dua bahasa berbeda tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama. Jadi konsekuensinya yaitu terjemahan sempurna antar bahasa adalah mustahil. Statusnya ditolak mayoritas ilmuwan modern karena terlalu deterministik ya. Jadi menurut linguistik determinism atau versi kuat, jika teori ini benar sepenuhnya, maka penutur bahasa yang berbeda akan sulit memahami cara berpikir satu sama lain. Contoh sederhana, misalkan jika suatu bahasa tidak memiliki kata untuk konsep tertentu, maka penuturnya dianggap tidak dapat memahami konsep tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada linguistik relativity atau relativitas linguistik. Jadi bahasa mempengaruhi cara berpikir, namun tidak sepenuhnya mengontrol pikiran. Jadi dampaknya adalah penutur bahasa berbeda. Mungkin boleh kembali ke slide berikutnya. Nah, jadi dampaknya itu penutur bahasa berbeda dapat memahami konsep yang sama, meski dengan cara yang sedikit berbeda. Statusnya diterima luas dalam sosiolinguistik modern, versi neo-Whorfian. Jadi pada bentuk lemah ini ya, artinya manusia tidak dapat memahami konsep yang sama walaupun menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi cara mereka memandang dari mengelompokkan konsep tersebut bisa berbeda. Contohnya, kita semua memahami konsep waktu ya, tapi bahasa yang berbeda dapat membuat penuturnya membayangkan waktu dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Mungkin boleh sendiri berikutnya. Nah, ini ada contoh nyata relativitas linguistik. Di sini ada 3 contoh nyata, teman-teman. Yang pertama ada bahasa Hopi dan konsep waktu. Kedua, warna biru dalam bahasa Rusia. Ketiga, navigasi suku Gungu Yimitir. Kita beranjak ke yang pertama dulu, yaitu ada bahasa Hopi dan konsep waktu. Jadi, Hof mengamati bahwa bahasa Hopi tidak membagi waktu menjadi masa lalu, sekarang, dan masa depan sebagai objek terpisah. Misalnya kilat dinyatakan sebagai kata berlilat, bukan kata benda, sehingga penuturnya memandang peristiwa sebagai proses berlangsung, bukan benda. Jadi Wolf menemukan ya bahwa bahasa Hopi tidak membagi waktu seperti bahasa Inggris yang mengenal masa lalu, sekarang, dan masa depan secara jelas. Kemudian kalau kita kaitkan dengan budaya, ini menunjukkan bahwa struktur bahasa mungkin mempengaruhi cara suatu masyarakat memahami pengalaman hidup. Kemudian yang kedua ada warna biru dalam bahasa Rusia. Jadi bahasa Rusia memiliki 2 kata berbeda untuk biru. Goluboy untuk biru muda dan sini untuk biru tua. Menemukan bahwa penutur Rusia lebih cepat membedakan 2 warna biru ini dibandingkan penutur Inggris. Jadi ini menunjukkan juga ya bahwa kategori bahasa dapat mempengaruhi kecepatan dan ketelitian persepsi. Yang ketiga itu ada navigasi suku Gugu Yimitir ya. Jadi suku asal ini tidak mengenal kata kiri dan kanan, melainkan selalu menggunakan arah mata angin seperti utara, selatan, dan lain-lain. Akibatnya penuturnya memiliki kemampuan orientasi spasial yang jauh lebih tajam daripada rata-rata manusia. Nah, jadi contohnya ya mereka
mengatakan gelas itu ada di sebelah utara piring, jadi bukan di sebelah kiri piring. Seperti itu. Jadi ketika contoh ini menunjukkan bahwa bahasa dapat mempengaruhi perhatian dan cara kita memproses informasi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya berikutnya, Ahi. Ya, kita beranjak ke kritik sanggahan ya. Jadi meskipun menarik ya, hipotesis Sapir-Whorf juga mendapatkan banyak kritik. Itu yang pertama ada dari Alec Landberg pada tahun 1953. Jadi saat Wolff mendeskripsikan konsep waktu, Hopi dalam bahasa Inggris, ia justru membuktikan bahwa konsep tersebut bisa diterjemahkan sehingga menyangkal klaim relativitas linguistik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Steven Pinker ya. Jadi bahasa bukan pencipta pikiran, melainkan alat untuk mengungkapkan manusia berpikir dalam bahasa pikiran atau mentalisme yang bersifat universal. Jadi bahasa adalah insting biologis, bukan konstruksi budaya semata. Yang ketiga itu ada penelitian Hopi atau Malotki. Jadi Eckhart Malotki mengkaji bahwa Hopi secara lebih mendalam dan menemukan bahwa bahasa Hopi justru memiliki referensi waktu. Data Wolf dinilai tidak akurat karena hanya berdasarkan wawancara dengan satu narasumber. Kemudian yang terakhir ada dari Universal Bahasa atau Chomsky. Noam Chomsky berpendapat bahwa semua bahasa memiliki struktur tata bahasa universal atau universal grammar. Ini menunjukkan kemampuan kognitif manusia bersifat universal, bukan ditentukan bahasa masing-masing. Boleh selanjutnya berikutnya. Oke, kita beranjak ke perkembangan modern dari Neo-Worfianism. Jadi pada tahun 1920 ya, Sapir dan Wolff merumuskan teori awal tentang hubungan bahasa sampai pikiran. Kemudian pada tahun 1950, kritik Landberg dan mulai melemahnya dukungan terhadap bentuk kuat hipotesis. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970, Universal Grammar atau Chomsky mendominasi linguistik, Sapir-Whorf tersisi. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang, kebangkitan Neo-Worfianism, studi eksperimental mendukung bentuk lemah hipotesis seperti warna, ruang, angka, dan lain-lain. Jadi pada tahun 1990 hingga sekarang ya, para peneliti kembali meneliti hubungan bahasa dan pikiran dengan metode eksperimen yang lebih modern. Hasilnya menunjukkan bahwa bahasa memang tidak menentukan pikiran, tetapi dapat mempengaruhi perhatian, memori, dan cara mengumpulkan informasi. Nah, ini ada konsensus ilmiah saat ini ya. Yang pertama, bahasa tidak menentukan pikiran secara absolut. Yang kedua, bahasa dapat mempengaruhi cara kita memproses, mengkategorikan, dan mengingat informasi. Yang ketiga, efek bahasa nyata, namun bersifat soft dan tergantung konteks. Yang keempat, bilingualisme, membuktikan manusia bisa beralih perspektif antar bahasa, pikiran, tidak dikurung oleh bahasa itu sendiri. Itu. Oke, kita lanjut sebagai bahasa sebagai poros budaya. Jadi bahasa ini tidak hanya alat komunikasi, teman-teman, tapi ia adalah wadah nilai, norma, sejarah, dan identitas suatu komunitas. Ya, di sini ada 4 contoh ya. Yang pertama ada menyimpan kearifan lokal. Jadi peribahasa, peribahasa, pantun, dan idiom menyimpan nilai moral dan pengalaman kolektif lintas negara. Contohnya itu ada contohnya seperti ini. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu mengajarkan kita nilai ketukunan. Kemudian yang kedua ada mengabadikan ritual dan tradisi. Doa, mantra, dan nyanyian dan upacara adat hidup dalam bahasa bukan dalam benda. Contohnya mantra, doa, adat, atau syair tradisional ya. Sering kehilangan makna ketika diterjemahkan. Yang ketiga ada mentransmisi identitas. Bahasa ibu atau mother tongue adalah penanda identitas etnis, keluarga, dan komunitas. Jadi bahasa itu juga menunjukkan siapa kita dan dari mana asal kita dan kelompok budaya apa yang kita miliki. Contohnya, seseorang yang menggunakan bahasa Minang atau Sunda langsung menunjukkan identitas budayanya. Yang keempat yang terakhir ada menjaga keragaman budaya. Jadi setiap bahasa adalah dunia pandang unik. Punahnya bahasa sama dengan juga punahnya perspektif budaya itu sendiri. Jadi ketika sebuah bahasa punah, kita tidak hanya kehilangan kosakata, tapi juga cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Seperti itu. Mungkin boleh selanjutnya berikutnya. Oke, lanjut. Konteks Indonesia atau heritage language ya. Jadi
heritage language adalah bahasa warisan, teman-teman. Ya, jadi Indonesia dan bahasa daerah ya. Yang pertama itu ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Masing-masing membawa sistem nilai, hierarki, sosial, dan filosofi hidup yang unik. Kemudian bahasa Jawa memiliki tingkatan tutur, ngoko, madya, krama, yang mencerminkan sistem sosial dan rasa hormat. Contoh bahasa Jawa memiliki tingkatan tutur ya, tadi yang mencerminkan penghormatan dan struktur sosial. Yang tiga ada ancaman globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia atau Inggris yang menyebabkan bahasa daerah terancam punah. Jadi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang semakin dominan ya, membuat sebagian generasi muda mulai meninggalkan bahasa daerah. Keempat ada studi pada anak TKI di Malaysia ya. Bahasa daerah dan Indonesia diwariskan lewat percakapan keluarga, tradisi lisan, dan media sosial sebagai penguatan identitas etnis. Nah, ini ada penjelasan heritage language atau bahasa warisan dari tiga tokoh ya. Pertama dari Fishman, yaitu pewarisan bahasa antar generasi adalah kunci kelangsungan hidup bahasa minoritas. Komunitas yang gagal mempertahankan transmisi bahasa dalam keluarga akan kesulitan menjaga bahasa itu tetap hidup. Yang kemudian dari Krams, yaitu bahasa adalah situs budaya, tempat makna, nilai, dan identitas diproduksi dan direproduksi. Saat bahasa diwariskan, budaya pun ikut diwariskan. Jadi kesimpulannya, menjaga bahasa daerah adalah sama dengan menjaga kekayaan budaya bangsa. Oke, boleh di next dia berikutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahli Iban. Pada Ahli Iban, silakan. Oke, terima kasih Akhil Lutfi atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk mengaktifkan kamera dikarenakan baterai device saya yang sedang lowbat, jadi tak untuk mengisi baterai. Oke, selanjutnya saya akan bahas bagian eh, yang berjudul Bahasa sebagai Identitas Budaya. Jadi sejauh ini kita sudah melihat bagaimana bahasa dan budaya itu saling memengaruhi. Nah, di bagian ini saya ingin menegaskan satu hal penting, yaitu bahwasanya bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Bahasa adalah simbol identitas suatu kelompok masyarakat. Coba kita bayangin ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita seringkali bisa langsung menebak banyak hal tentang dirinya. Bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari bagaimana dia mengatakannya. Melalui bahasa, seseorang menunjukkan siapa dirinya kepada dunia. Bahasa itu menunjukkan setidaknya empat hal, teman-teman. Yang pertama, asal daerahnya, kemudian latar belakang budayanya, keanggotaan kelompok sosialnya, dan identitas etnis serta kebangsaannya. Contohnya gini, ketika seseorang berbicara dalam bahasa Sunda, itu akan langsung menjadi identitas masyarakat Sunda. Begitu juga bahasa Jawa, apalagi kalau yang medok, pasti bakalan ketara banget. Kemudian ada bahasa Arab, identitas masyarakat Arab. Jadi bahasa itu seperti semacam KTP yang kita bawa setiap kali kita berbicara. Nah, dalam analisis sosiolinguistik, penggunaan bahasa tertentu ini bisa memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam satu kelompok karena merasa bahwasanya mereka menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang menurut saya cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu globalisasi, media sosial, dan perubahan bahasa. Globalisasi itu mempercepat pertukaran bahasa dan budaya antar negara. Kita semua pasti udah terbiasa dengan kata-kata seperti meeting, deadline, download, upgrade. Kata-kata ini sudah sangat natural kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan, kadang kita lupa itu sebenarnya bukan kata asli bahasa Indonesia. Seperti download misalnya. Itu kan bahasa Indonesia mengunduh. Oke, selain globalisasi, ada juga media sosial yang punya pengaruh besar. Media sosial ini melahirkan kosakata-kosakata baru. Seperti FOMO, healing, spill, POV, relate, atau bahasa-bahasa jaksel yang lain dah. Nah, ini kosakata yang lahir dari budaya digital dan hampir semua anak muda dimanapun mereka berada paham maksudnya. Padahal kata-kata ini itu nggak diajarin di sekolah.
Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya media sosial itu menciptakan budaya komunikasi yang lebih cepat, singkat, serta dinamis. Nah, di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan kritis untuk kita renungkan bersama. Apakah penggunaan istilah asing ini memperkaya bahasa Indonesia atau justru menggeser penggunaan kosakata lokal kita? Oke. Nah, pertanyaan kritis tadi membawa kita ke topik selanjutnya, yaitu ancaman terhadap bahasa daerah. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat bahasa daerah kita itu semakin terancam. Urbanisasi, orang-orang pindah dari desa ke kota dan perlahan kehilangan kontak dengan bahasa daerahnya. Globalisasi, dominasi bahasa nasional, media digital, dan kurangnya transmisi bahasa dalam keluarga. Untuk memperjelas, saya ingin membawakan satu studi kasus. Eh, Faktanya, banyak anak muda Indonesia itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kita di sini juga ada yang mengalami hal serupa. Paham bahasa daerah orang tua, tapi jarang atau bahkan tidak pernah aktif menggunakannya. Akibatnya ada tiga hal yang terjadi. Kemampuan berbahasa daerah menurun, kosakata tradisional mulai terlupakan, dan identitas budaya lokal melemah. Dalam sosiolinguistik, fenomena ini tuh punya nama khusus, yaitu pergeseran bahasa atau language shift. Kalau nggak salah pernah dibahas juga ya, Bang Bro? Nah, language shift ini adalah perpindahan penggunaan dari bahasa daerah ke bahasa yang dianggap lebih dominan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi saya akan rangkum keseluruhan pembahasan kelompok kami menjadi 5 poin kesimpulan. Yang pertama adalah bahasa merupakan bagian penting dari identitas budaya satu masyarakat. Yang kedua, bahasa dan budaya itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, globalisasi dan media sosial mempercepat perubahan bahasa. Yang keempat, bahasa daerah menghadapi tantangan berupa pergeseran penggunaan oleh generasi muda. Dan kelima, pelestarian bahasa berarti juga menjaga keberlangsungan budaya. Jadi ketika kita menjaga bahasa daerah kita tetap hidup, sebenarnya kita sedang menjaga lebih dari sekadar kata-kata. Kita sedang menjaga cara pandang, nilai, dan identitas dari masyarakat kita sendiri. Ketika sebuah bahasa hilang, yang hilang bukan hanya kata-kata, tetapi juga cara pandang, nilai, dan identitas suatu masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk bagian selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Najib, saya dan atas penyampaian yang santai dan informatif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat terlebih dahulu. Mohon sebutkan nama dan pertanyaan secara singkat, jelas, dan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Ada teman-teman yang mau ingin ditanyakan? Apakah ada yang mau ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, mungkin tidak ada yang bertanya. Terima kasih kepada para pemateri atas diskusi yang berlangsung dengan baik. Semoga jawaban yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai materi yang dibahas. Demikian mungkin presentasi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Ustaz dan Raja yang telah mengikuti jalannya presentasi. Apabila selama saya memandu presentasi terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ.
Terima kasih buat dua kelompok yang udah presentasi hari ini. Dan buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Karena udah jam 14.19, kita tutup aja kali ya kelasnya. Baik gitu, sekian. Tutup ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.